Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di hadapan kita, pertama-tama tentu atas nama KBRI saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Direktur Yudha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia yang sudah meluangkan waktunya berkenan bergabung secara virtual dengan kita, diaspora Indonesia yang ada di UK dan Irlandia. Pak Dir, izin saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan juga sekaligus laporan kepada Pak Dir bahwa pada kesempatan hari ini kami beruntung karena juga pertemuan ini dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat diaspora Indonesia yang ada di Inggris dan Irlandia. Yang pertama, Ketua Bristol Indonesian Society, Ibu Enggie Holt, kemudian Ketua di Indonesian Society Scotland, Ibu Dwi Jones, ketiga Ketua Oxford Indonesian Society, Ibu Yani Sampurno, dan juga Ketua dan Pengurus PPI Cabang di Inggris Raya dan Irlandia. Jadi terima kasih semua atas kesediaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk bergabung secara virtual pada pertemuan pagi hari ini waktu London dan waktu London dan waktu Irlandia. Pak Direktur, saya menyampaikan apresiasi pertama-tama kepada para tokoh masyarakat yang ada di sini yang sudah menyampaikan interest untuk mengetahui lebih dalam mengenai aplikasi portal Peduli WNI. Nah, kami beberapa hari lalu sudah membuat versi baru dari portal KBRI yang mengintegrasikan portal Peduli WNI sesuai juga dengan arahan pusat, sehingga dengan demikian kita punya keseragaman dalam portal KBRI yang ada di London dan di tempat-tempat lain. Nah, tentu sebagai suatu hal yang baru, ada keinginan dari kita untuk lebih mengetahui bagaimana cara kerja portal Peduli WNI ini, khususnya bagaimana masyarakat bisa mengakses pada portal Peduli WNI. Dan secara khusus memang kami di London, kami menggunakan portal Peduli WNI ini untuk keperluan yang beragam. Salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia, atau pendatang dari tanah air yang membutuhkan bantuan dari kedutaan. Di sini kita mencatat juga animo yang tinggi dari para warga, para diaspora Indonesia untuk mengetahui lebih detail mekanisme kerja dari portal Peduli WNI. Namun masih perlu mendapat informasi tambahan dari Pak Dir terkait dengan operasionalisasinya dan manfaat fitur yang ada di dalam portal tersebut. Yang kami bayangkan memang tidak hanya untuk perlindungan warga, tetapi ke depan kita juga sudah mencanangkan, sudah mencoba mengintegrasikan dengan kepentingan diplomasi ekonomi, di mana portal Peduli WNI menjadi bagian dari portal kedutaan yang di dalamnya memuat link-link atau daftar-daftar investasi yang juga bisa menjadi rujukan buat pelaku bisnis di negara akreditasi atau di Jakarta. Melalui webinar ini kami berharap Pak Dir bisa memberikan pencerahan dan informasi dasar mengenai aplikasi portal Peduli WNI, dan apa informasi yang kami peroleh ini akan kami juga gunakan sebagai dasar untuk pendalaman tim Satgas Pilot Project Pendataan WNI
yang akan segera dilakukan oleh teman-teman. Sudah dibentuk timnya dan kita segera juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam konteks untuk pendataan, pembaruan pendataan WNI. Nah, ini kita sudah dapat manfaatnya kemarin ketika penyelenggaraan pemilu, di mana pendataan WNI ini menjadi signifikan dan kami melihat manfaat yang besar. Tim pemilu mendapat manfaat yang besar dari updating pendataan yang kita miliki. Demikian pembuka dari kami. Sekali lagi atas nama KBRI dan juga atas nama warga diaspora Indonesia yang ada di UK dan Irlandia, kami menyampaikan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Pak Dir untuk meluangkan waktu berbagi informasi dan juga pencerahan terkait dengan portal Peduli WNI. Silakan Pak Dir. Terima kasih Pak Kuai. Bapak Ibu tokoh masyarakat Indonesia yang ada di Inggris dan juga Irlandia. Ini merupakan kesempatan yang berbahagia sekali bagi kami bisa berjumpa dengan Pak Kuai, teman-teman KBRI London, dan juga masyarakat Indonesia yang ada di Inggris dan Irlandia. Terutama dalam konteks pentingnya kita melakukan pendataan WNI di luar negeri untuk pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia yang lebih baik. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan amanat konstitusi, tugas negara adalah memberikan pelayanan dan pelindungan kepada warga negaranya, termasuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Pada kesempatan ini kami juga didampingi oleh Mas Faiz, nanti berbagai macam hal teknis terkait dengan portal Peduli WNI, nanti juga bisa dijelaskan oleh Mas Faiz. Izinkan Bapak Ibu sekalian, kami coba membahas secara singkat apa itu pentingnya dari pendataan tersebut dan bagaimana mekanismenya, kemudian apa saja manfaat yang bisa nanti kita raih dari proses pendataan tersebut. Izinkan kami share paparan kami. Mungkin izin adminnya bisa kami dijadikan co-host? Ya. Siap. Apakah bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian? Ya. Siap. Jadi kami ingin memulai paparan kami dengan berbagai macam isu kasus yang kita tangani di Kemlu, terutama di Direktorat Pelindungan WNI dan BHI. Ini adalah gambaran yang kita lihat sehari-hari, berbagai macam kasus yang terjadi di luar negeri. Tahun lalu, 2017, kami menangani bersama 129 perwakilan RI yang ada di luar negeri sekitar 27.000 kasus. Dari berbagai macam kasus, mulai kasus pidana, perdata, kasus keimigrasian, kasus ketenaga kerjaan, dan kasus lain-lain seperti sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Ini adalah gambaran yang kita lihat hari per hari, dan kemudian membangunkan kita mengenai pentingnya bagaimana kita bisa melakukan pelayanan dan pelindungan yang lebih baik berdasarkan data yang lebih akurat. Kalau terkait dengan COVID saat ini, per data 24 November, 58.000, saat ini sudah lebih dari 60 juta warga dunia terinfeksi COVID. Khusus untuk warga negara Indonesia, kami ingin meng-highlight saja data warga negara Indonesia per tanggal 24 lebih ada sekitar 1.984 warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang terinfeksi positif COVID. Data ini tersebar di 71 negara, termasuk di Inggris tentunya, dan juga di 29 kapal. 437 dalam perawatan, 1.389 sembuh, dan 158 meninggal dunia. Ini beberapa kinerja perlindungan yang kita lakukan khusus semasa COVID. Ya. Lebih dari 19.000 warga negara kita sudah kita fasilitasi kepulangannya melalui mekanisme repatriasi mandiri.
lebih dari 1.000 WNI kita, anggota Jamaah Tabligh, sudah kita pulangkan dari 13 negara. Kenapa secara khusus kami sampaikan anggota Jamaah Tabligh ini? Karena memang Jamaah Tabligh Indonesia di beberapa negara itu mendapatkan stigma sebagai penyebar COVID dan kemudian mengalami persekusi di negara setempat. Oleh karena itu kita ada kekhususan untuk melakukan pelindungan dan juga memfasilitasi repatriasi mereka ke Indonesia. Lalu ada 306 warga negara Indonesia yang telah kita evakuasi dari Wuhan. Ini adalah epicentrum pertama COVID-19 dan juga dari kapal Diamond Princess yang pada saat itu berlabuh di Yokohama. Sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, evakuasi merupakan tanggung jawab negara. Jadi seluruh beban pembiayaan untuk mengevakuasi warga kita dari situasi berbahaya menuju ke lokasi yang aman itu sepenuhnya dilakukan oleh negara, dan itu dalam konteks COVID-19 sudah 2 kali kita lakukan atas arahan Presiden dan kita sudah evakuasi 306. Lalu lebih dari 26.000 awak kapal WNI terutama yang bekerja di kapal pesiar sudah kita repatriasi dari berbagai kapal di seluruh dunia, termasuk dari Inggris, yang beberapa kapal juga sudah dibantu, difasilitasi. Terima kasih untuk bantuan all out dari Pak Kuai dan teman-teman KBRI London yang juga telah memfasilitasi pemulangan awak kapal kita. Lalu lebih dari 0,5 juta paket bantuan sudah kita distribusikan. Ini terutama ditujukan kepada WNI kita yang paling terdampak terhadap kebijakan pembatasan mobilitas yang ada di satu negara. Ini lebih disasar kepada warga kita yang paling rentan. Yang paling rentan di antara kita, dalam catatan kami yang paling rentan adalah warga kita yang berstatus undocumented dan juga buruh harian lepas, jadi tidak memiliki majikan tetap. Dan ini banyak berada terutama di Malaysia dan di negara Timur Tengah. Ini arah kebijakan yang disampaikan oleh Bu Menteri dalam konteks pelayanan pelindungan. Kami hanya ingin meng-highlight 2 hal, yaitu sistem pelindungan. Bagaimana tadi ribuan kasus kita harus tangani setiap tahun, namun bagaimana yang paling penting adalah kita melakukan penanganan berdasarkan sistem, bukan berdasarkan orang. Nah, teman-teman yang di perwakilan itu datang dan pergi, teman-teman home staff itu paling lama hanya 3,5 tahun di perwakilan. Namun kalau kita mampu menciptakan sistem pelindungan yang baik, berganti pejabat tidak akan merubah kualitas pelayanan dan pelindungan yang diberikan oleh perwakilan. Lalu juga digitalisasi pelayanan. Ini yang akan nanti kami coba bahas lebih detail, bagaimana kita menggunakan platform digital untuk melakukan proses pendataan dan juga pelayanan. Yang lain tentu adalah upaya-upaya pencegahan dan juga monitoring dan evaluasi untuk akuntabilitas publik. Nah, ini kami coba membahas lebih detail apa sih urgensi kita untuk melakukan data WNI yang akurat dan mutakhir. To be frank, I have to confess kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian bertanya kepada kami, berapa sih jumlah WNI kita yang tinggal di luar negeri? Kami nggak punya jawabannya, Pak. By name, by address, yang saat ini dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri, itu ada 2,9 juta warga kita yang tercatat dalam database kami. By name, by address. Namun kami paham sekali jumlah WNI kita yang aktual tinggal di luar negeri jauh lebih banyak. 2017, Bank Dunia telah membuat laporan khusus memprediksi jumlah pekerja migran saja. Ini bukan WNI total ya, ini hanya pekerja migran Indonesia saja yang berada di luar negeri itu mencapai 9 juta. Bayangkan, jadi ada diskrepansi sekitar 6,1 juta yang tidak terdata. Nah, ini kemudian dalam konteks COVID, kebutuhan itu semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Terutama ketika perwakilan ingin melakukan pelindungan dan penanganan kasus-kasus COVID. Sebagai contoh, pada saat kami melakukan operasi evakuasi warga kita di Wuhan,
Ya, pada saat itu KBRI Beijing telah menyampaikan informasi ya, kepada warga kita yang tinggal di Wuhan agar segera lapor, ya, lapor ke perwakilan gitu ya, agar bisa terdata dengan baik dan kami bisa melakukan operasi evakuasi. Nah, pada saat itu tercatat 237 WNI kita. Dan waktu itu kita kirimkan satu pesawat flight khusus untuk mengevakuasi mereka. Datang ke Wuhan dan kemudian kembali ke Indonesia. And what happened after that? Gitu ya, begitu tiba pesawat itu di Indonesia, baru kemudian ada 3 WNI kita yang tinggal di Wuhan teriak-teriak, kok saya tidak dijemput? Ya, as simple as 3 orang ini memang tidak tercatat datanya di KBRI. Ya, mereka tidak melakukan lapor diri, tidak tercatat. Mereka kemudian baru aware pada saat melihat di media, oh ternyata ada pesawat evakuasi yang dikirim oleh Indonesia. Ini beberapa contoh. Contoh yang lain adalah ketika kita melakukan bantuan logistik, terutama untuk warga kita yang undocumented. Ini benar-benar PR besar sekali, karena memang warga kita yang undocumented yang tinggal di Timur Tengah, yang di Malaysia, kita tidak punya datanya, dan even kita tidak tahu di mana mereka tinggal. Namun mereka mengalami masalah dan kita ingin menjangkau mereka, tapi datanya tidak ada. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan urgensi. Jadi somehow COVID-19 ini di satu sisi musibah, tapi di sisi lain ada hikmahnya. Saat inilah kemudian kita menggunakan momentum COVID-19 ini untuk memperbaiki data WNI kita yang lebih baik. Tujuannya tentu untuk pelayanan dan perlindungan WNI yang lebih baik, untuk bagaimana perwakilan bisa memberikan layanan dan perlindungan yang lebih cepat, responsif, karena database-nya sudah ada. Lalu untuk membuat kebijakan nasional dan akuntabilitas yang lebih baik, tentunya ketika kita menyusun kebijakan nasional terkait dengan pelayanan dan perlindungan, tentu harus didasarkan kepada data yang akurat. Kalau di komputer kan ada istilah GIGO, ya, garbage in, garbage out. Ya. Kalau datanya yang masuk salah, outputnya juga akan tidak akurat. Nah, ketika data yang kita masukkan itu akurat, insya Allah kebijakan nasional yang akan diputuskan juga akan lebih akurat. Lalu yang ketiga, data pemilu. Tadi Pak Kwai juga sudah sampaikan pentingnya data pemilu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah menjadi anggota PPLN? Ada ya? Kebetulan kami juga menjadi anggota Pokja Pemilu 2019. Di situ kami sadar betapa kita tidak memiliki data yang akurat dan tidak terintegrasi. Salah satu kasus yang muncul, ya, pada saat pada saat pemilu tersebut, pada tahun 2017, 2 tahun sebelum pemilu, kami diminta oleh KPU untuk menyampaikan data WNI kepada KPU sebagai dasar penyusunan DP4LN. Data potensi pemilih pemilu. Kami kirimkan kawat ke seluruh perwakilan agar menyampaikan data WNI. Namun karena tidak ada standar data yang sama pada saat itu, tidak ada format data yang sama, pada saat kami melakukan kompilasi data WNI dari seluruh perwakilan, ini benar-benar PR yang besar, karena format data jenis kelamin saja. Ada yang menyebutkan laki-laki perempuan, ada yang menyebutkan female dan male, ada yang menyebutkan L dan P. Begitu kita gabung dalam satu spreadsheet, ini kerja yang sangat luar biasa gitu ya, yang sebetulnya bisa mudah kalau kita sudah menciptakan satu sistem yang sama. Dan yang kedua adalah data ganda. Kalau Bapak Ibu ingat, salah satu concern dari publik, terutama dari Partai Peserta Pemilu, adalah data ganda, di mana WNI kita yang tinggal di luar negeri mendapatkan kertas suara untuk memilih, namun di dalam negeri juga dapat. Gitu ya. Ini karena memang database yang pertama kita bangun, ya, ada warga kita yang sudah lapor diri ke perwakilan, dan kemudian dia sudah terdata sebagai pemilih, namun dia pulang ke Indonesia tidak melapor. Sehingga pada saat di Indonesia dia terdaftar lagi.
sehingga datanya muncul di data DPT luar negeri dan di DPT dalam negeri. Dan ini kemudian menimbulkan concern dari banyak pihak terkait dengan nanti kualitas pemilunya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan salah satu pemicu kita perlu menciptakan database yang lebih baik. Ini penerima manfaatnya kalau kita melakukan pendataan yang lebih baik. Tentunya Bapak Ibu sekalian sebagai WNI yang tinggal di luar negeri, keluarga WNI yang di Indonesia, pusat dalam hal ini Kemlu untuk perumusan kebijakan dan juga kementerian lembaga terkait yang terkait dengan pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia, antara lain Dukcapil, imigrasi, dan juga BP2MI untuk pekerja migran. Ini dasar hukumnya. Jadi kalau kita bicara dasar hukum, sebetulnya lapor diri itu merupakan kewajiban individu berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2006 mengenai Adminduk. Bahkan ada sanksi administratifnya bagi warga negara Indonesia yang tinggal menetap di atas 1 tahun, tidak melapor kepada perwakilan RI terdekat, ada sanksi denda Rp1.000.000. Bahkan di Undang-Undang 12 tahun 2006 mengenai kewarganegaraan, warga negara Indonesia yang tinggal menetap berturut-turut 5 tahun tidak melaporkan kehadirannya ke perwakilan RI terdekat dapat kehilangan kewarganegaraannya. Ini sebetulnya sanksinya cukup berat, gitu ya. Namun dari sisi pelayanan kami tidak ingin mengedepankan sanksi tentunya, tapi kemudahan. Nanti kami akan coba jelaskan kemudahan-kemudahan apa yang coba kita tawarkan dalam konteks lapor diri tersebut. Namun secara prinsipil lapor diri itu kewajiban yang melekat kepada individu di luar negeri. Ini berbeda dengan WNI yang tinggal di dalam negeri. Kalau di dalam negeri sensus seperti itu diadakan 5 tahun sekali dan tahun ini pun ada sensus, gitu ya. Petugas datang ke rumah-rumah, gitu ya. Jadi negara yang aktif untuk mendata ketika itu konteksnya di dalam negeri. Namun undang-undang mengatur untuk WNI kita yang di luar negeri, maka tanggung jawab lapor diri itu melekat kepada individu. Jadi individu tersebut yang harus lapor kepada perwakilan RI yang terdekat. Ini metode pelaksanaan pendataan yang dilakukan nanti oleh perwakilan RI, diseminasi informasi dan ORTIS yang kita lakukan pada siang hari ini. Lalu teman-teman KBRI kita dukung untuk tenaga tambahan untuk melakukan proses recruitment. Pola ini sebetulnya kalau teman-teman PPLN yang ada di sini sudah familiar. Dulu PPLN kan membentuk namanya Pantahlih, Panitia Pendaftaran Pemilih, dan kemudian bisa meng-hire tenaga harian lepas. Ini pun polanya akan sama. Lalu kita ada lakukan asistensi untuk WNI-WNI yang melakukan pendaftaran. Pada dasarnya pendaftaran itu bisa dilakukan secara online dan mandiri, namun kalau ada kesulitan nanti bisa dibantu oleh petugas dari perwakilan. Lalu verifikasi lapor diri dan laporan ke pusat itu dilakukan by system. Ini yang kita bangun. Jadi rencananya pada tahun 2021, tahun depan, kita akan mengadakan pendataan WNI secara serempak dan seragam. Serempak di 129 perwakilan RI dan 1 kantor dagang kita yang ada di Taipei, seragam menggunakan platform yang sama, yaitu portal Peduli WNI. Ini platform digital yang sudah kita bangun untuk memudahkan. Jadi platform portal Peduli WNI itu ada 3 fitur utama, yaitu lapor diri, pelayanan, dan pelindungan. Nah, kami ingin fokus untuk yang lapor diri dahulu. Jadi untuk lapor diri, dahulu kesulitan warga negara kita di luar negeri untuk proses lapor diri karena harus fisik datang ke KBRI. Sekarang tidak perlu, cukup online, ya, mudah. Cukup di tempat masing-masing online bisa lapor diri. Kedua, kesulitannya adalah ketika lapor diri datanya begitu banyak, ya, yang harus diisi, ribet gitu ya. Nah sekarang mudah karena sistem portal Peduli WNI telah terintegrasi dengan database nasional. Cukup masukkan nomor NIK, nomor induk kependudukan, nomor KTPL, dan juga nomor paspornya.
begitu terisi dan angkanya, nomornya, by system nanti portal akan berkomunikasi dengan Siak Dukcapil dan SIM Kemenkumham. Jika terkonfirmasi nomor tersebut, maka kami tidak akan lagi menanyakan data-data yang sudah ada di KTPL maupun di paspor. Karena sebetulnya data itu sudah ada di database pemerintah. Jadi yang kami tanyakan itu adalah data-data yang tidak ada di Siak Dukcapil dan juga di SIMKIM. Contohnya alamat di negara setempat, kalau dia bekerja di mana, dan juga nomor kontak darurat, dan lain sebagainya. Itu yang kita tanyakan. Sedangkan 23 elemen data, kalau Bapak Ibu punya KTP, sebetulnya KTP itu berisi sekitar 33 elemen data, 23 elemen data diantaranya yang memang terkait dengan luar negeri, yang perlu diperlukan oleh kita, itu sudah bisa kita retrieve dari data Siak Dukcapil. Jadi, dari sisi user, dari sisi warga negara kita di luar negeri, lapor diri sekarang lebih mudah dan lebih sederhana. Nah, kemudian fitur lapor diri ini juga memiliki 3 sub-fitur. Pertama, lapor diri kedatangan. Jadi pada saat datang harus lapor. Sebelum lapor diri, di portal itu ada fitur untuk melakukan sign up gitu ya. Jadi kita buat akun dulu di portal tersebut, sederhana, masukkan nomor email dan data-data awal. Akunnya sudah terbentuk, maka kemudian masuk ke lapor diri. Nah, pada saat lapor diri ada lapor diri kedatangan. Tadi masukkan nomor NIK, nomor paspor, dan juga izin bukti domisili seperti izin tinggal. Begitu sudah dimasukkan, datanya nanti akan diverifikasi oleh admin yang ada di perwakilan, dalam hal ini KBRI London. Begitu sudah terverified, maka datanya sudah masuk ke dalam sistem. Nah, ketika yang bersangkutan ingin pindah negara, let's say dari Inggris, dari London ingin pindah ke Paris, gitu ya, dia cukup membuka lagi akunnya, ya, kemudian memberitahu saja, karena datanya sudah ada di portal. Cukup memberitahu bahwa saya pindah dari London ke Paris. Dia tidak perlu lagi mengisi form-form yang panjang-panjang, karena datanya sudah ada di sana, tapi teman-teman KBRI London sudah dapat informasi bahwa, oh, ada warga WNI yang tinggal di wilayah akreditasi KBRI London sudah pindah ke Paris. Teman-teman KBRI Paris juga akan alert bahwa oh ini ada pindahan dari London menuju ke Paris, sekarang menjadi warga di wilayah akreditasi KBRI Paris. Itu pentingnya kita men-trace lapor pindah. Kemudian yang terakhir ada lapor kepulangan. Jadi jangan lupa pada saat sudah lapor, ketika ingin pulang for good, kita juga mengharapkan ada lapor kepulangan. Kenapa ini penting? Sekali lagi, ya tadi itu data kita kan ingin kita sampaikan kepada KPU nanti untuk diintegrasikan sehingga betul-betul tidak ada nanti masalah data ganda. Kemudian kami juga akan sudah diintegrasikan dengan Siak Dukcapil sehingga di Siak Dukcapil sudah jelas mana WNI yang tinggal di dalam negeri, mana WNI yang tinggal di luar negeri, sehingga datanya tidak akan bercampur. Ini akan memudahkan pelayanan dan pelindungan bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu juga pelayanan kekonsuleran, datanya akan lebih mudah nanti, pelayanannya sudah bisa dilakukan online. Dalam tahap ini memang masih dikembangkan, yang sudah ada dalam fitur layanan online ini seperti surat keterangan dan juga penerbitan akta-akta. Jadi ini salah satu kerjasama kami dengan Kemendagri dan juga untuk pemenuhan hak-hak sipil dari WNI kita yang ada di luar negeri. Nah, pada saat ini perwakilan sudah diberikan kewenangan untuk menerbitkan akta. Ya, akta-akta peristiwa penting, sebagai contoh akta lahir. Kalau dulu WNI kita yang lahir di luar negeri, perwakilan itu menerbitkan surat keterangan lahir. Surat keterangan lahir itu dibawa ke Indonesia, lalu disampaikan kepada Dinas Dukcapil setempat untuk diterbitkan akta lahirnya. Atau
surat keterangan tanda lahir, ya, bukan bentuk akta, karena akta itu hanya satu. Nah sekarang sudah tidak perlu. Perwakilan sudah bisa menerbitkan dokumen yang sama dan diakui oleh Disdukcapil yang ada di Indonesia. Ya, jadi tidak perlu lagi ada surat keterangan, langsung dalam bentuk akta. Kalau memang negara setempat tidak menerbitkan akta, kalau negara setempat menerbitkan akta, maka diterbitkan tanda lapor kelahiran. Itu semua layanan yang diberikan Dukcapil di Indonesia itu bisa dilakukan oleh perwakilan RI. Pelindungan juga sama. Ini mungkin yang paling urgent karena Bapak Ibu sekalian punya hak untuk mendapatkan pelindungan dari perwakilan RI. Nah, ketika ada kasus itu bisa disampaikan secara online karena datanya sudah ada, akan lebih mudah penanganan dan juga respon dari perwakilan akan lebih cepat. Terakhir, ya, selain platform web based yang portal Peduli WNI, kami juga sudah membangun platform yang sifatnya mobile application. Ini namanya Safe Travel Kemlu. Silahkan di-download di App Store maupun di Play Store. Informasi yang disediakan di aplikasi ini adalah berbagai macam informasi yang ditujukan untuk warga negara kita yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi kalau portal tadi didedikasikan untuk warga kita yang menetap di luar negeri, Safe Travel ini untuk traveler, untuk warga kita yang melakukan perjalanan singkat. Namun kalau mau dipakai oleh warga kita yang menetap pun bisa saja. Ya, di sini di aplikasi ini ada info-info mengenai negara setempat, hukum keimigrasian, bahkan ada info ringan seperti kuliner Indonesia dan lain sebagainya. Lalu ada informasi mengenai perwakilan RI. Di situ ada fitur alamat perwakilan RI, bahkan nanti bisa langsung melakukan kontak telepon melalui data kepada perwakilan RI yang terdekat. Nah, terakhir ada fitur yang paling utama yaitu fitur tombol darurat. Ya, ini kita dedikasikan untuk emergency button untuk kondisi ketika warga kita mengalami situasi yang membahayakan jiwa sehingga memerlukan respon cepat. Ya, nanti perwakilan ketika sudah dipencet itu nanti akan bereaksi dan kemudian berkoordinasi dengan otoritas setempat. Ini sudah diliput oleh media. Pada saat itu ada ABK WNI yang bekerja di kapal Taiwan. Dia saat itu bertugas sebagai kapten kapal. Dia berlayar di Selat Malaka pada saat itu. Ketika dia menanyakan isi kargo kapal yang dia bawa, justru dia malah diancam oleh pemilik kapal. Kemudian dia merasa terancam dan ketakutan. Dia memencet tombol darurat aplikasi Safe Travel tersebut, maka aplikasi tersebut secara otomatis akan mencari lokasi perwakilan kita yang paling dekat. Nah, pada saat itu karena dia ada di Selat Malaka, lokasi yang paling dekat perwakilan kita adalah di KJRI Pineng. Pada saat dia memencet tombol darurat, admin di KJRI Pineng segera alert bahwa ada WNI dalam keadaan bahaya, distress. Kemudian KJRI menghubungi Malaysian Coast Guard. Malaysian Coast Guard segera mengintercept kapal tersebut dan kemudian ternyata betul kapal tersebut membawa amfetamin, narkotika. Dan kemudian ABK kita bisa diselamatkan. Demikian mungkin secara singkat paparan kami terkait dengan pentingnya pendataan WNI. Nanti kalau ada diskusi, ada hal-hal yang ingin disampaikan dengan senang hati nanti kita bisa diskusikan bersama. Kalau terkait dengan teknis, di sini ada Mas Faiz yang juga nanti bisa membantu terkait bagaimana proses lapor diri bisa dilakukan. Demikian Pak Kwai, Mbak Sayu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Direktur untuk penjelasannya yang sangat bermanfaat, enlightening ya, sangat membuka mata kita semua nih, terutama juga para masyarakat di sini mungkin yang masih belum familiar dengan fitur portal Peduli WNI. Dan sudah kami catat beberapa hal dari Pak Dir tadi yang menjadi poin-poin penting mengapa fitur portal lapor diri pada portal Peduli WNI ini menjadi penting, krusial untuk kedepannya. Dan kami
sudah masuk beberapa pertanyaan di dalam chat. Namun kami serahkan kepada Pak WNI apabila langsung ada mengenai paparan mengenai teknis pengoperasian fitur lapor diri di portal WNI, karena dari animo yang kita terima, dari respon yang kita terima dari blast yang sudah kami kirimkan ke para WNI yang tinggal di Inggris, ini masih banyak yang juga ada kebingungan pengisian atau masih mempertanyakan mengenai NIK, kemudian juga mengenai lapor diri dan sebagainya. Mungkin dari Mas Faiz bisa langsung untuk teknisnya. Izin Pak Dir, apakah bisa kita langsung untuk paparan teknisnya? Setelah itu kita langsung untuk tanya jawabnya. Kita buka kesempatan untuk para rekan-rekan kita, masyarakat di sini untuk bertanya langsung kepada narasumber. Jika diizinkan, Pak Dir. Ini masalah teknisnya langsung Mas Ayu ya? Ya, betul. Teknisnya langsung untuk sebentar aja untuk dilihatkan bagaimana ininya. Habis itu langsung kita ke tanya jawab, Pak Dir. Siap. Mungkin Mas Faiz bisa dibantu terkait dengan teknis lapor dirinya. Masih mute, Mas? Masih mute, tapi tulisannya nggak mute. Dianya aja nggak keluar. Izin, tes. Oke. Tes 1, 2. Ya, siap. Siap. Izin Pak Direktur, dengan waktu yang singkat, hemat kami akan menampilkan video mengenai apa itu portal Peduli WNI yang menceritakan bagaimana prosesnya dan pentingnya lapor diri. Kemudian nanti setelah itu kita akan masuk ke tanya jawab. Boleh kami dijadikan co-host? Sudah tampil? Kalau memang sudah tampil, mau jempolnya Bapak dan Ibu? Oke. Oke, kelihatan Mas. Audio terdengar ya? Dengar. Bepergian ke luar negeri adalah kebutuhan tak terelakkan. Negara untuk memastikan hak setiap warga negaranya di luar negeri terpenuhi, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan. Konstitusi mengamanatkan pemerintah harus melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada. Kini bagi Anda yang menetap di luar negeri lebih dari 6 bulan, pemerintah RI menyediakan cukup lewat portal ini, pemerintah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada WNI di luar negeri dengan standar layanan yang sama di seluruh perwakilan RI. Anda juga bisa mengajukan layanan secara online. Data pribadi Anda akan tersimpan dengan aman. Portal ini terintegrasi dengan data-data pelayanan publik di dalam negeri seperti data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, data ketenagakerjaan, data keimigrasian. Dengan portal Peduli WNI, proses lapor diri bagi WNI jadi lebih mudah. Jika Anda pernah memiliki KTP Indonesia, cukup masukkan nomornya. Jika Anda memiliki kartu tenaga kerja Indonesia di luar negeri, cukup masukkan nomor KTKLN. Bagi yang belum memiliki ini, kini perwakilan RI telah dapat mengeluarkan nomor induk tunggal. Anda juga dapat memperoleh layanan penerbitan akte kelahiran, akte perkawinan, dan akte kematian sebagaimana hanya WNI di dalam negeri. Saat Anda berpindah dari satu negara ke negara lain, data Anda dapat dibaca oleh perwakilan RI di negara yang Anda tuju. Dengan memiliki akun pada portal ini, Anda dapat memantau progres layanan yang Anda ajukan. Bahkan akan mendapatkan kemudahan layanan ketika kembali ke Indonesia. Cukup datang ke tempat Anda berdomisili. Anda sudah akan mendapatkan KTP tanpa harus ulang pendataan dan rekam biometrik. Demikian juga semua transaksi Anda di dalam negeri akan lebih mudah, termasuk transaksi perbankan, asuransi, tunjangan sosial, jual beli properti, serta hak fundamental Anda untuk ikut serta dalam pemilu nasional
nasional. Segera daftarkan diri Anda di portal Peduli WNI. Satu data, satu standar layanan untuk satu data Indonesia. Siap. Demikian video mengenai portal Peduli WNI, dan izin menambahkan sedikit hal yang paling penting, hal paling mendasar dari portal Peduli WNI ini itu adalah lapor diri. Yang dengan adanya lapor diri maka seluruh data itu akan terkoneksi antara pusat dan perwakilan dan saling terintegrasi sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Direktur. Kami akan tampilkan bagaimana kita memproses dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses lapor diri ini. Ada pun nanti pertanyaan terkait dengan proses lapor diri ini bisa disampaikan pada saat tanya jawab. Yang pertama tadi disampaikan adalah kita melakukan mengakses terlebih dahulu portal Peduli WNI di alamat peduliwni.kemulu.go.id yang tampil seperti ini. Jika setelah tampil, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan daftar. Jadi Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran sebagaimana layaknya masuk aplikasi, mengisi seluruh data yang dibutuhkan, dan kemudian email menjadi bagian penting karena seluruh proses dari lapor diri, portal, dan segala macamnya nanti akan diinformasikan melalui email. Jika kita telah mengisi isian ini, kemudian nanti kita akan mendapatkan notifikasi dari sistem yang telah secara otomatis seperti sebagaimana layaknya kita melakukan pendaftaran di sebuah aplikasi. Ini kami tampilkan. Nah, ini adalah contoh email yang akan kita terima pada saat kita telah selesai melakukan pendaftaran dan kita diminta untuk melakukan aktivasi akun tersebut. Setelah kita mengklik akun aktivasi, kita akan diminta masuk menggunakan akun yang kita daftarkan. Hal yang paling penting dan mendasar di awal melakukan lapor diri ini adalah kita diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang kita punya dalam bentuk scan atau PDF ataupun JPEG. Yang pertama adalah KTP, kemudian paspor, KTKLN bagi pekerja migran, serta visa maupun bukti tinggal. Bukti tinggal, nah Bapak dan Ibu sekalian, 3 komponen utama dari lapor diri di portal Peduli WNI adalah KTP sebagai bukti kartu tanda penduduk kita, dan kemudian paspor, dan kemudian bukti tinggal. Khusus untuk yang ketiga ini merupakan hal yang paling membedakan, yang membuat kita bisa mengkonfirmasi sistem dan perwakilan bisa mengkonfirmasi kehadiran Bapak dan Ibu serta warga negara yang berada di luar negeri. Tadi sempat di chat kami lihat pengelolaan data WNI di luar negeri yang amburadul atau tidak pas, itu karena memang selama ini kita tidak memiliki parameter untuk mengkonfirmasi kehadiran atau keberadaan WNI di luar negeri. Nah, dengan adanya paspor dan bukti tinggal, ini mengkonfirmasi seseorang itu apakah berada di negara tersebut atau tidak. Setelah kita mempersiapkan dokumen tersebut, kita klik lapor sekarang. Nah, di sini untuk NIK, ini adalah nomor KTP kita.
mungkin pasti akan muncul pertanyaan, bagi saya yang tidak punya atau kami sudah lama tidak menggunakan ini atau kami lupa, ini nanti kita akan ada sesi penjelasan terhadap tersebut. Kalau yang sekarang adalah kondisi ideal di mana seseorang mengetahui nomor KTP-nya yang dia telah miliki. Dalam hal ini adalah KTP elektronik. Pun kalau dia tidak memiliki KTP elektronik yang belum ada rekam biometriknya, tidak masalah, disampaikan saja. Ini adalah bagian dari admin perwakilan, bagian dari operator perwakilan, nanti untuk menindaklanjuti dan mengarahkan setiap WNI terkait apa yang harus mereka lakukan jika mengalami kendala tidak punya NIK atau tidak punya nomor KTP. Yang jelas sesi ini harus diselesaikan dan kemudian datanya nanti bisa diolah lebih lanjut oleh perwakilan. Sebagai voluntary kami izin masukkan NIK kami. Hal mendasar lainnya adalah harus dipastikan agar nomor KTP dengan nama harus persis sama sebagaimana yang tertera di belangko KTP yang kita miliki. Oh, ini sudah terdaftar. Oke, ini sudah ada yang mendaftar. Tapi jika sama, dia akan muncul. Ini karena sudah sering saya gunakan ya. Dia akan muncul identitas diri kita. Ya, kalau misalnya kita tidak punya, dia bisa diklik lupa atau tidak punya. Namun kalau kita sudah punya KTP sendiri dan persis sama, nanti seluruh data yang terdapat di KTP elektronik yang berasal dari servernya Kemdagri itu akan secara otomatis masuk mengisi isian data yang ada di portal. Di sini saya klik lupa saja, ya. Nah, kalau sekiranya ada, dia akan muncul. Tapi kalaupun tidak sama, dia tidak akan muncul. Dan kalau ada pertanyaan, bagaimana seorang yang mencoba-coba mengisi data seseorang lain, seperti ini misalnya. Sistem hanya mentolerir 3 kali hit, jika lebih dari 3, sistem akan menolak. Maka tidak akan bisa dilakukan pencarian lagi. Ya. Nah, di sini semua tidak punya. Nah, kalau dia sudah ada, tadi kami sampaikan, kalau dari awal nomor KTP diisi dan nama sesudah KTP diisi, data-data dasar seperti ini akan otomatis terisi. Dan kita diminta untuk mengisi tahapan selanjutnya, yaitu tahapan nomor 2, data di luar negeri, tujuan menetap, dan kontak darurat. Namun, ini karena tidak terisi, dan ini mandatori, jadi memang harus diisi. Kalau kita mengisi nomor KTP yang tepat dan nama sudah KTP yang tepat, ini akan otomatis terisi. Ini yang tadi saya bilang Pak Direktur, membantu setiap WNI dalam proses melakukan lapor diri. Karena data-data dasar yang bersangkutan, yang telah ada di KTP elektronik, itu kita pergunakan. Sebagaimana adanya di servernya teman-teman kita di Kemdagri. Inilah realisasi atau implementasi integrasi, sehingga data itu satu berasal dari sumber utama di Kemdagri yang kemudian kita pergunakan. Kemudian Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengisi data di luar negeri, tujuan menetap, kontak darurat, dan kemudian setelah selesai akan mendapatkan konfirmasi bahwasanya dari sistem bahwasanya proses verifikasi itu sedang dilakukan dan sedang dalam verifikasi oleh perwakilan. Setelah Bapak dan Ibu selesai mengisi isian tersebut, nanti data-datanya akan di cross check oleh para pejabat atau operator atau administrator di perwakilan. Kalau ada kendala nanti akan diberikan pengarahan atau instruksi lebih lanjut. Kalau datanya sudah lengkap semua, akan diverifikasi dan dinyatakan valid, dan otomatis data Bapak dan Ibu menjadi data WNI yang valid di luar negeri. Yang itu kemudian kita akan bagi pakaikan dengan rekan-rekan di Kemdagri sesuai dengan sistem yang telah kita sepakati. Ini
contoh di bagian belakang kami perlihatkan bagaimana setiap hari para operator di perwakilan itu melihat data-data atau memproses data-data yang ada yang masuk melalui portal Peduli WNI yang tadi melakukan registrasi lapor diri menggunakan email masing-masing. Ini NIK dan paspor. Kalau centang 2, ini artinya NIK dan paspornya telah terkonfirmasi oleh sistem, oleh server, ada di database pusat di Indonesia. Kalau tidak ada, inilah menjadi kerjaan lebih lanjut dari operator di perwakilan untuk menginstruksikan setiap orang agar datanya bisa terkonfirmasi masuk ke dalam sistem. Ya, saya rasa demikian Pak Direktur, Pak Kwai, Bapak Ibu sekalian dari KBRI London yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin lebih baik ditanya jawab terkait dengan hal teknis. Terima kasih. Terima kasih Mas Faiz untuk penjelasan teknisnya. Ini tadi sudah dijelaskan step by step langkah lapor diri secara online oleh Mas Faiz. Satu hal yang ingin kami sampaikan dan juga tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kerahasiaan data WNI itu menjadi prioritas utama kami. Jadi data Bapak Ibu itu akan disimpan di database di sistem yang ada di Kementerian Luar Negeri. Jadi kita tidak host keluar, itu betul-betul secure. Data Ibu ada di Kementerian Luar Negeri dan juga pemanfaatan datanya itu kepada kementerian lembaga terkait yang memang terkait dengan fungsi-fungsi pelayanan dan pelindungan. Seperti contoh tadi Dukcapil, karena memang Dukcapil Kemendagri memiliki mandat untuk mengelola data warga negara Indonesia, maka di situ kita sudah kerjasamakan berdasarkan MOU. Dan hal yang kedua, selain masalah privacy, ya, security dan privacy itu menjadi prioritas utama kami. Tentu dalam hal ini ketika kita sudah ciptakan platform digitalnya, kita mudahkan pelayanan lapor dirinya, tentu tetap diperlukan partisipasi aktif dari seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kita tidak memandang statusnya, ya. Kami tadi kan sampaikan bahwa mayoritas warga kita yang ada di luar negeri itu berstatus undocumented. Ya. Kita tidak melihat status itu. Artinya selama dia masih memegang kewarganegaraan Indonesia, maka dia berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pelindungan dari perwakilan RI, dan oleh karena itu datanya juga tetap kita terima. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Kwai, Mbak Sayu, teman-teman KBRI London, jika nanti kita bisa buka pertanyaan, kami dengan senang hati bisa menjawab dan juga mendiskusikan jika ada pandangan-pandangan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan. Terima kasih Pak Dir. Kami buka sesi tanya jawabnya langsung. Tolong raise hand-nya di dalam aplikasinya. Nanti ditangkap oleh operator kami. Oke, kami melihat ada beberapa pertanyaan ya. Silakan, Yubi ada. Cep. Ya, yang paling banyak. Pak Sandi, silakan Pak Sandi. Oke. Terima kasih. Bisa dilihat ya. Mohon maaf, saya ganti dulu. Oke. Ini banyak WNI di luar negeri ya yang belum sempat disebutkan oleh Bapak setelah Pak Dir tadi, yang belum punya NIK itu mengurusnya bagaimana, kemudian bagaimana dengan WNI yang paspornya juga sudah kadaluarsa tapi juga belum punya NIK, belum sempat mengurus IKTP.
Kemudian apakah WNI di luar negeri, dulu kita sempat diperkenalkan dengan KMILN. Apakah sekarang WNI di luar negeri masih perlu apply KMILN dengan telah adanya portal ini? Kemudian jika tidak perlu lagi, berarti KMILN akan lebih berguna buat diaspora Indonesia yang bukan WNI gitu ya. Mungkin fitur-fiturnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian banyak WNI di luar negeri yang juga sebenarnya masih gaptek gitu ya, orang tua. Apakah mereka akan dibantu? Bagaimana caranya? Kemudian tadi sempat disebutkan mengurus NIK bisa di KBRI. Apakah berarti KBRI akan mengeluarkan IKTP juga? Kemudian tadi sempat disebutkan oleh Pak Direktur, untuk WNI yang undocumented juga akan dilayani. Itu apakah mereka, sementara ini kan kebanyakan WNI yang undocumented itu takut berhubungan dengan KBRI karena mereka takut dilaporkan dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka takut status mereka atau keberadaan mereka di luar negeri akan jadi bermasalah karena melapor ke KBRI. Bagaimana cara Anda atau cara KBRI meyakinkan warga negara Indonesia yang undocumented tersebut supaya mau mengupdate datanya? Terima kasih. Silakan Pak Dir, mungkin ada mau ini dikumpulkan dulu atau satu-satu, silakan. Mungkin satu-satu aja, mungkin ya. Karena tadi pertanyaan Pak Sandi cukup banyak dan juga mungkin nanti banyak teman-teman lain saya lihat di forum chat juga ada beberapa yang menanyakan hal yang sama. Jadi pertama terima kasih Pak Sandi untuk pertanyaannya. Pertama mengenai NIK. Benar, saat ini berdasarkan peraturan yang baru mengenai Adminduk, perwakilan RI diberikan kewenangan untuk menerbitkan NIK, nomor induk kependudukan. Kalau kita lihat ya, angka nomor induk kependudukan, nomor IKTPL, nomor KTPL yang ada di yang Bapak Ibu sudah miliki, 2 angka pertama itu sebetulnya menunjukkan provinsi. Jadi untuk NIK yang diterbitkan di luar negeri, nanti angka depannya itu 99. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada NIK dengan kepala depannya 99, maka itu adalah NIK yang diterbitkan di perwakilan RI. Itu yang terkait dengan NIK, dan untuk itu kami telah distribusikan alat perekaman biometrik kepada perwakilan RI agar bisa dilakukan perekaman data. Karena untuk KTPL itu perlu ada alat biometrik, baik itu fingerprint maupun iris mata. Itu sudah kami deploy ke perwakilan dan bisa digunakan. Dan untuk itu kami juga sudah melakukan BIMTEK kepada teman-teman perwakilan untuk bisa menerbitkan NIK tersebut. Yang diaspora yang pertama adalah diaspora warga negara Indonesia, yang untuk yang diaspora warga negara Indonesia kita menggunakan data portal Peduli WNI, gitu ya. Namun ya tetap ada opsi nanti jika ingin menerbitkan kartunya, nanti juga portal sudah kita integrasikan antara portal dengan sistem KMLN, jadi nanti akan ada pertanyaan apakah ingin menerbitkan kartu masyarakat Indonesia luar negerinya. Nah, untuk diaspora yang lain yang non warga negara Indonesia, diaspora Indonesia yang sudah menjadi warga negara setempat, itu memang akan diakomodasi sepenuhnya melalui KMLN. Karena portal Peduli WNI ini memang didedikasikan untuk diaspora warga negara Indonesia. Jadi diaspora yang masih berstatus warga negara Indonesia. Lalu pertanyaan yang ketiga mengenai WNI yang masih gaptek, gitu ya, tidak bisa mengakses secara online. Tentu tadi kami sampaikan dalam paparan, itulah peran perwakilan. Nanti Mbak Sayu dan tim di sini akan siap membantu bersama teman-teman staf perwakilan. Jika ada kesulitan untuk melakukan proses lapor diri, nanti silakan menghubungi KBRI London dan nanti akan dibantu.
akan dibimbing bagaimana proses lapor dirinya. Seperti itu. Lalu kemudian, nah ini pertanyaan yang menarik. Kalau NIK bisa diterbitkan, apakah KTPL juga bisa diterbitkan di perwakilan? Nah, jadi kita harus bedakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Adminduk yang ada. NIK itu merupakan hak sipil dari setiap warga negara Indonesia. Ya, jadi nomor induk kependudukan itu diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia, baik itu di dalam maupun di luar. Namun NIK itu tidak identik dengan KTPL. Ya, NIK itu adalah nomor induk kependudukan yang sejak lahir itu sudah diberikan sebagai unique number. Jadi sejak dia lahir, menikah sampai dia meninggal, nomornya itu saja, tidak berubah-ubah, unique number. Ya. Namun KTP itu berdasarkan peraturan perundang-undangan itu hanya diberikan kepada penduduk yang tinggal menetap di Indonesia. Ya, ini saya menyampaikan dari sisi undang-undangnya dahulu. Ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Adminduk yang berlaku sekarang, harusnya warga negara Indonesia yang tinggal menetap di luar negeri itu tidak memiliki KTP. Ya, jadi prosedurnya ini mungkin memang sosialisasinya masih kurang gitu ya, dan juga implementasinya pun kami harus akui itu sulit. Ya, kami sudah sampaikan itu kepada teman-teman Kemendagri. Kami bicara dari sisi peraturannya dahulu. Bagi warga negara Indonesia yang akan tinggal menetap di atas 1 tahun di luar negeri, maka prosedurnya pada saat di Indonesia, dia datang ke Dinas Dukcapil tempat dia tinggal. Lalu kemudian dia membuat yang namanya SKPLN, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri. Jadi dia menyampaikan bahwa dia ingin pindah ke luar negeri dan menetap di luar negeri. Nah, pada saat dia menyusun SKPLN dan kemudian oleh Dinas Dukcapil diberikan surat keterangan pindah luar negeri tersebut, maka statusnya sebagai penduduk itu sudah dikasih flag, dikasih tanda bahwa dia bukan lagi penduduk. Kalau kita definisi penduduk adalah warga yang tinggal di wilayah Indonesia di dalam negeri. Nah, maka dia akan dikasih flag bahwa dia sudah pindah ke luar negeri, dan pada saat dia diberikan SKPLN tersebut, KTPL-nya diambil oleh Disdukcapil. Jadi prosedurnya memang KTP-nya diambil oleh Disdukcapil karena dia bukan lagi penduduk. Ya, ini bedanya kita dengan negara yang lain. Kalau negara lain menyebutnya ID, ya, ID number, ya, ID card. Kita menyebutnya KTP, kartu tanda penduduk. Jadi kartu itu hanya diberikan kepada penduduk yang ada di dalam negeri. Oleh karena itu pada saat diberikan SKPLN, KTPL-nya itu diambil oleh Disdukcapil, kemudian SKPLN itu dibawa ke luar negeri. Pada saat lapor diri di perwakilan, maka dia menunjukkan SKPLN tersebut. Ya. Ini memang kami sampaikan tadi, ini adalah aturannya. Walaupun dalam sisi pelaksanaannya memang menjadi tantangan, ya. Kami sudah sampaikan kepada teman-teman Kemendagri bahwa ini agak sulit nih. Kalau WNI kita, let's say ya, yang ingin sekolah ke luar negeri, mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun. Kemudian dia harus menyerahkan KTPL-nya. Pada saat itu mungkin pada saat dia masih tetap tinggal di luar negeri, dia ingin kembali liburan ke Indonesia. Contohnya kayak Mbak Sayu ini ya. Mbak Sayu kan akan tugas 3,5 tahun ya, 4 tahun di London. Mungkin setelah 2 tahun, Mbak Sayu, oh saya pengen beli rumah nih di Indonesia nih, gitu ya. Begitu pulang kan beli rumah kan harus perlu KTP. Susah dong beli rumah nggak ada KTP-nya, gitu kan? Akhirnya ini menyulitkan memang. Dari sisi teknis menyulitkan. Jadi ini mungkin nanti menjadi masukan juga untuk teman-teman Kemendagri, mungkin untuk merevisi undang-undang tersebut. Namun tadi yang kami jelaskan itu adalah
yang masih berlaku, undang-undang yang masih berlaku sekarang. Jadi yang diberikan kewenangan kepada perwakilan adalah menerbitkan NIK-nya. Nomor induknya kita berikan. Namun KTP-nya karena berdasarkan undang-undang KTP tidak dipegang oleh warga negara Indonesia di luar negeri, maka memang perwakilan RI tidak bisa menerbitkan KTP, iKTP. Namun pada saat yang bersangkutan telah diterbitkan NIK-nya oleh perwakilan, dia nanti pada saat sudah kembali for good ke Indonesia, tinggal menghubungi Disdukcapil setempat, menunjukkan nomor iKTP NIK-nya, tidak perlu lagi ada rekam biometrik, langsung dicetak. Langsung dicetak ketika dia memang ingin pulang. Lalu pertanyaan yang terakhir, undocumented. Ya, ini memang menjadi tantangan, betul Pak Sandi. Ini menjadi tantangan utama kita. Dari sisi kita tidak melihat apakah dia documented ataupun undocumented. Selama dia WNI, kita data. Dan selama dia ada permasalahan, kita bantu. Namun kami paham, ada ketakutan nih, ada ketakutan nanti kalau lapor diri ke perwakilan, datanya akan di-share ke otoritas setempat. Never, we never do that. Kita tidak pernah sharing data warga negara kita ke otoritas setempat. Karena itu adalah data kita. Ya, data warga negara kita, dan kita punya kepentingan untuk melakukan pelindungan kepada warga negara kita. Jadi kita tidak akan pernah share data tersebut ke otoritas setempat. Jadi kerahasiaan data tersebut menjadi prioritas bagi perwakilan RI. Nah, tapi mungkin inilah tantangan bagi teman-teman perwakilan, dan juga kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa mensosialisasikan kepada warga kita yang undocumented, ya, bahwa penting lapor diri, tujuannya cuma satu, mendapatkan pelayanan dan pelindungan yang lebih baik. KBRI tidak akan pernah share data warga kita yang undocumented ke otoritas setempat. Ini banyak kasus yang muncul berawal dari status yang undocumented. Ya. Ini kalau Bapak Ibu baca media, 2 hari ini lagi heboh. Ya, lagi heboh WNI kita di Saudi, di Mekah, yang jenazahnya ditemukan di dalam koper. Ya. Nah, ada 2 WNI kita yang sudah ditangkap oleh otoritas Saudi. Ya. Dengan dugaan dia yang meletakkan jenazah tersebut di dalam koper. Ya. Pada saat sedang didalami oleh otoritas tempat dan juga sudah kita dampingi oleh KJRI Jeddah, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada jenazah. Ya. Jadi dia bukan korban pembunuhan. Tapi kenapa kok dimasukin ke koper? Yang kita duga, si warga negara yang meninggal ini meninggal karena sakit. Nah, 2 orang ini temannya juga undocumented. Ketika temannya ini meninggal, dia tidak berani lapor ke otoritas tempat. Akhirnya, karena dia tinggalnya bersamaan di situ, yang dia lakukan dimasukkan dalam koper, ditaruh di pinggir jalan supaya bisa ditemukan orang lain. Tapi urusannya jadi panjang nih. Urusan jadi panjang gitu ya, karena memang dia tidak lapor ketika ada kasus kematian. Padahal ketika dia undocumented, dia tinggal telepon aja ke KJRI, ya, nanti akan dibantu tentu oleh KJRI. Ini beberapa kasus yang banyak sekali terjadi yang kami tangani, yang berawal dari status undocumented. Ya, nah tentu kami sebagai pejabat publik, ya, sebagai perwakilan RI, Kementerian Luar Negeri tentu mengharapkan dan menghimbau sekali tidak ada warga kita yang berstatus undocumented. Ya, mematuhi hukum negara setempat itu merupakan kewajiban kita bersama. Ya, seperti itu. Namun jika ada yang berstatus undocumented, jangan ragu untuk lapor. Ya, jangan ragu untuk lapor karena itu akan lebih memudahkan ketika teman-teman perwakilan memberikan bantuan atau hal-hal yang diperlukan. Demikian Pak Sandi. Oke, kita buka untuk yang lain. Bu Eni.
Bu Enggi? Iya. Bu Enggi? Monggo Bu Enggi. Ya, terima kasih Bu Sayu. Selamat sore, pagi teman-teman. Ini saya ada pertanyaan. Kalau tadi Mas Sandi mengangkat isu tentang warga negara Indonesia yang undocumented, saya cuma memikirkan teman-teman yang justru double document. Yang mereka untuk satu dan lain hal, selain memiliki paspor Indonesia, tetapi juga memiliki paspor Inggris. Karena dengan alasan berbagai macam ya, kemudahan pekerjaan, kemudahan untuk mobilitas, dan lain sebagainya. Nah, tadi Pak Dir bilang portal peduli ini kan meminta partisipasi warga negara untuk melaporkan diri secara pribadi. Nah, saya yakin teman-teman yang memiliki double documentation ini agak khawatir untuk mengajukan pelaporan diri ini. Ini bagaimana Pak kira-kira untuk ke depannya agar warga negara Indonesia yang kondisinya seperti ini dapat berpartisipasi agar pendataan di Kemlu atau Dukcapil atau kementerian yang terkait itu sesuai fakta. Terima kasih. Terima kasih Bu Enggi. Nah, ini pertanyaan yang sulit ini Bu. Kami jawab. Kami paham. Tapi kami sangat paham sekali ini adalah fakta di lapangan. Ya. Namun kami satu sisi kami harus menjelaskan berdasarkan undang-undang. Ya, berdasarkan undang-undang dan kemudian bagaimana solusi di lapangan. Pertama, berdasarkan undang-undang saat ini yang masih berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang 12 tahun 2006 mengenai kewarganegaraan. Di situ disebutkan bahwa kita menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Jadi kita tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda kecuali anak perkawinan campuran, di mana salah satu orang tuanya warga negara Indonesia, maka dia berhak memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Kemudian setelah 18 tahun diminta untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Namun bagi yang sudah dewasa, kewarganegaraannya tunggal. Hanya boleh memilih apakah warga negara Indonesia ataukah warga negara asing lainnya. Di pasal 23 Undang-Undang 12 tahun 2006 tersebut disebutkan jika dia menerima kewarganegaraan asing, dalam hal ini menerima paspor warga negara asing yang menunjukkan kewarganegaraan, dan dia memiliki kemerdekaan untuk menolak, gitu ya, tidak dipaksa, gitu ya, dengan satu tempat, maka serta merta kewarganegaraan Indonesianya akan hilang. Seperti itu aturannya. Aturan di pasal 23 ya seperti itu, ya, bahwa ketika dia sudah menerima paspor negara lain, maka serta merta kewarganegaraan Indonesianya hilang. Memang ada prosedur kehilangannya, diatur di PP 2 tahun 2007, yang artinya nanti ada pelaporan, ya, ada pelaporan oleh otoritas oleh KBRI atau oleh masyarakat melaporkan bahwa dia sudah, atau yang bersangkutan. Jadi ada dua kemungkinan. Yang bersangkutan secara sadar melaporkan diri bahwa dia sudah memilih warga negara asing, atau opsi kedua dilaporkan. Dan ini terjadi. Ini terjadi di Australia. Pada saat kami menjadi, karena kami Pokja Pemilu Luar Negeri, ya, kami di pusat, itu menjadi ramai itu. Pada saat pemilu, karena ada komunitas masyarakat Indonesia ini kan terpecah-pecah dalam kubu, ya, kubu pemilu. Kemudian ada yang tahu bahwa itu kan sudah pegang paspor Australia, dilaporkan oleh lawan kelompoknya, gitu ya, melaporkan bahwa yang bersangkutan sudah punya paspor, memegang paspor Australia. Nah, ini yang terjadi.
Itu sekali lagi yang bisa kami sampaikan adalah aturan legalnya yang masih berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2006. Nah, bagaimana terkait dengan pendataannya? Ini agak sulit juga ya, memang kami menjawabnya, karena memang kalau berdasarkan undang-undang tadi kan serta-merta, ya serta-merta. Ya, kami yang bisa kami lakukan adalah menghimbau, ya menghimbau. Ya diputuskan dia ingin memiliki kewarganegaraan yang mana, ya. Teman-teman diaspora, ya kan selama ini sudah menyampaikan, ya diskusi mengenai dui kewarganegaraan. Ya. Dan kebetulan besok ada focus group discussion yang dilakukan di DPR membahas dui kewarganegaraan. Gitu ya. Nah, kita tunggu saja prosesnya. Ya, siapa tahu kami tidak bisa preempt ya, tapi siapa tahu nanti Indonesia bisa menerima dui kewarganegaraan. Gitu ya. Tapi sampai itu belum resmi, ya aturan yang Undang-Undang 12 ini masih tetap berlaku seperti itu. Jadi kalau yang bersangkutan memang memilih sebagai warga negara Indonesia, tentu perlindungan dilakukan sesuai dengan hukum nasional Indonesia, hukum negara setempat, dan hukum kebiasaan internasional. Dan konteks ini maka hukum nasional kita mengatur ya dia harus memilih, Nah itu mungkin kami paham nih, jawaban saya ini pasti tidak memuaskan bagi teman-teman, gitu ya. Yang kami paham karena kenapa kok memilih warga negara memegang paspor UK, karena ada kemudahan-kemudahan di situ. Ya, kami sangat paham sekali, ya, kemudahan-kemudahan. Tapi ya itulah aturan hukum yang berlaku, gitu ya. Memang kita belum bisa menerima dui kewarganegaraan. Tapi proses itu sedang bergulir. Yang mudah-mudahan kami sih mengusulkan kita bisa bersabar sambil jika memang ada keputusan perubahan mengenai dui kewarganegaraan. Demikian, Mbak Eki. Terima kasih Pak Dir. Semoga Bu Enggi untuk sementara ini jawaban dari Pak Dir bisa membawa sedikit pencerahan buat teman-teman yang punya 2 paspor ini ya Bu Enggi ya. Kemudian kita masih ada waktu 10 menit. Paling tidak ada 1-2 pertanyaan kita buka. Yubi. Kalau tidak kami izin elaborasi, Bu. Oh silakan. Bu Sayu. Karena tadi pertanyaan mendasar dari Pak Sandi dan dari Pak Arida. Izin Pak Direktur. Silakan, Mas Faiz, silakan. Ya. Ini pertanyaan mendasar terkait dengan KTP. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan portal Peduli WNI ini merupakan jawaban atas kegelisahan setiap WNI di luar negeri yang selama ini tidak punya KTP. Dengan melakukan lapor diri di portal Peduli WNI, kita pastikan setiap individu WNI di luar negeri mempunyai KTP dengan rezim KTP elektronik yang berlaku sekarang. Kenapa? Karena tanpa KTP elektronik, data yang bersangkutan tidak akan bisa masuk ke dalam klaster portal Peduli WNI. Nah, bagi WNI, tadi ada pertanyaan, sudah 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, nggak pernah pulang, KTP-nya masih KTP zaman dahulu kala. Itulah gunanya portal Peduli WNI. Melakukan pelaporan di portal Peduli WNI, nanti portal Peduli WNI dengan rekan-rekan operator itu akan melakukan proses per KTP-annya. Nah, bagaimana caranya? Caranya, tapi maaf sebelum saya masuk ke caranya ya. Jadi izinkan saya menggunakan kesempatan yang sangat berbahagia dan baik ini untuk menjelaskan, menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwasanya sekarang lah saat yang paling tepat. Jadi ini sekarang ini kami menyampaikan ini revolusi negara. Karena untuk pertama sekali dalam sejarah Republik Indonesia, dalam pertama kali sejarah Republik Indonesia 75 tahun kita berdiri, untuk pertama kalinya sekarang pemerintah perwakilan di seluruh negara itu bisa melakukan layanan administrasi kependudukan yang dahulunya nggak bisa. Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019
Ini dasar hukum, ini revolusioner. Karena dengan PP 40 tahun 2019 tersebut, dengan aturan turunannya, ada Permendagri 108 2019, Permendagri 109 itu, dan kita wujudkan dengan portal Peduli WNI yang terintegrasi dengan SIAK, dengan sistemnya Kemdagri, itu per KTP-an bisa hadir di perwakilan. Yang tidak hadir, yang tidak bisa hadir cuma belangkonya aja, Pak. Tapi seluruh yang data-datanya bisa hadir. Gimana caranya? Nah, ini penting. Ini sangat penting. Nah, tadi kami sampaikan, setelah kita, ini saya izin share screen dulu ya, biar kelihatan. Ini kalau saya kelihatan. Nah, tadi kan setelah kita melakukan lapor diri, kan kita masuk ke akun. Nah, setelah kita masuk ke akun kita lapor diri nih. Kita klik lapor diri, kemudian kita diminta untuk lapor sekarang, dan kemudian let's say lah, katakanlah mungkin saya izin Pak Punten, Pak Rida, katakanlah Bapak punya KTP yang zaman dahulu, atau mungkin tidak punya, katakanlah nomornya zaman dahulu kala, pasti datanya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena portal Peduli WNI mengambil data, integrasi kita dengan Kemdagri itu mengambil data terkini, data KTP elektronik. Apa yang membedakan KTP elektronik dengan KTP yang tidak elektronik atau KTP zaman dulu? KTP elektronik dilengkapi dengan rekam biometrik, rekam wajah, tanda tangan, mata, semua. Tanda tangan, sidik jari, itu yang membedakan. Dan oleh sebab itu dipastikan setiap individu itu mempunyai satu data yang unik, sehingga nggak bisa akan dilakukan pemalsuan atau penggandaan. Inilah yang disebut dengan KTP elektronik. Persoalannya, Pak, saya nggak punya. Bagaimana? Mas Faiz, saya nggak punya ini. Silahkan saja diisi yang lama, atau bahkan tidak diisi. Nanti, kami sampaikan tadi ya, nanti petugas itu akan terlihat. Ini izin kami sampaikan, kami perlihatkan. Ini adalah dapurnya portal Peduli WNI. Di sini terlihat, Bapak dan Ibu, ini ada kolom NIK, ada kolom paspor, ada yang kosong, ada yang centang 1, ada yang centang 2. Ini kalau centang 2 artinya nomor KTP-nya diakui sistem, ada di sistem, nomor paspornya ada di sistem. Tapi kalau tidak ada, ini akan menjadi tanggung jawab perwakilan untuk memprosesnya. Nah, kita kembali ke proses ini tadi. Kalau yang bersangkutan, kemudian dalam melakukan lapor diri, mengatakan tidak punya NIK, atau punya NIK tapi NIK lama, maka nanti petugas di perwakilan akan menyampaikan informasi, proses verifikasinya, proses verifikasi lapor dirinya pending, dan dia diminta untuk melakukan penerbitan NIT. Ini sekalian menjawab apa saja dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dalam proses penerbitan NIT. Dia tinggal masuk ke akun, dan kemudian ada pelayanan, menu pelayanan. Nah, inilah menu-menu yang telah ada di portal Peduli WNI. Nah, sini ada penerbitan NIT. NIT ini sebangun dengan NIK, nomor induk kependudukan. Cuman memang karena keterbatasan, karena definisi nomor induk kependudukan itu merefer kepada penduduk, yaitu WNI dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, maka untuk penerbitan nomor kependudukan di luar digunakan istilah NIT. Tapi semua sistem segala macam itu sama. Nah, ini penerbitan NIT, dia tinggal mengajukan layanan. Ajukan layanan. Nah, segala macam formulir ini, isiannya ini telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh rekan-rekan dari Dukcapil Kemdagri, dan kita telah terintegrasi. Jadi jika Bapak, Ibu yang selama ini tidak mempunyai KTP elektronik, itu tinggal bisa memproses di sini, dan nanti isian-isian ini kembali di cross-check oleh Bapak dan Ibu operator di perwakilan untuk dilihat kesesuaian datanya dan dokumen data dukungnya. Jika proses ini telah disetujui, kemudian dikirim ke Kemdagri, ke sistem Kemdagri by system, dan kemudian akan keluar output, yaitu adalah surat keterangan biodata WNI yang isinya salah satu adalah nomor NIT yang diawali dengan angka 99. Nah, jika telah keluar angkanya, telah keluar nomor NIT-nya, baru kemudian dilanjutkan dengan rekam biometrik. Bapak dan Ibu akan diminta untuk hadir ke perwakilan
guna direkam biometriknya, wajah dan segala macam sebagaimana yang Bapak dan Ibu lihat kalau dilakukan di Indonesia, karena peralatan itu telah kita berikan ke seluruh perwakilan termasuk juga KBRI London, dan itu dimungkinkan untuk dilakukan. Sekali lagi kami sampaikan, dengan portal Peduli WNI kita pastikan setiap individu itu terdata. Jika tidak punya, kita akan punya. Inilah bentuk dari manifestasi konstitusi kita. Preambel kita mengatakan negara Indonesia itu hadir, poin pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Nah, untuk bisa melindungi, maka pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak lindungi. Sebab itu maka data Bapak dan Ibu sekalian harus dikenali dulu sebagai WNI, masuk ke dalam portal, baru kemudian hak-hak dan kewajiban yang lain itu bisa dilanjutkan, bisa dilaksanakan. Saya rasa demikian Pak Direktur, tambahan dari kami Pak. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Wais. Dir, gimana Pak Dir, ada tambahan lagi, jangan lagi atau ada kisi-kisi bagaimana kita menghadapi proses transisi ini untuk pendataan menuju pendataan nasional 2021 nih, karena sebagai info aja Pak Dir dan juga Bapak Ibu sekalian, sistem atau aplikasi yang yang ada dimiliki oleh KBRI London saat ini melalui panel konsuler itu masih berjalan. Sementara kita mentransisikan data-data ini ke portal Peduli, kami sarankan semua masyarakat kita yang ada di UK dan Irlandia ini juga sudah mulai menggunakan fasilitas portal Peduli WNI yang ada di KBRI. Jika menemukan kesusahan, jangan putus asa, langsung kirimkan email, nanti akan kita bantu, kita bimbing. Benar Pak Dir? Siap. Terima kasih Mbak Sayu. Pokoknya jangan khawatir. Ini Mbak Sayu dan teman-teman KBRI London siap membantu, dan kami di pusat juga siap membantu secara remote. Jadi kalau ada kesulitan Bapak Ibu sekalian dalam proses lapor diri, let us know. Kami akan bantu secepatnya. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, pada tahun depan, sebagaimana tadi kami sampaikan, kita akan melaksanakan pemutakhiran data WNI secara serempak dan seragam. Serempak di seluruh perwakilan, seragam menggunakan portal Peduli WNI. Ini dapat kami sampaikan, proses pemutakhiran data ini yang pertama kali dilakukan oleh Republik Indonesia. Di luar negeri ya. Kalau sensus penduduk di dalam negeri, itu tiap 5 tahun sudah sering kita lakukan. Tapi di luar negeri secara serempak dan seragam, ya baru dilakukan tahun depan. Nah, oleh karena itu, untuk mensukseskan kegiatan pemutakhiran data tersebut, kami memilih 15 perwakilan sebagai pilot project. Yang salah satunya adalah KBRI Kuala Lumpur. KBRI London. Nah, dalam konteks ini, pola yang nanti dilakukan oleh KBRI London dan interaksinya dengan Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi masukan yang berharga buat kami di pusat untuk mendesain pemutakhiran tahun depan yang akan dilakukan di seluruh perwakilan. Jadi apa yang dilakukan nanti oleh teman-teman KBRI London dan juga Bapak Ibu sekalian itu menjadi benchmark bagi perwakilan-perwakilan yang lain dan juga masyarakat Indonesia di negara-negara lain. Oleh karena itu kami mohon dukungan, mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mensukseskan kegiatan pemutakhiran data WNI ini sebagai bagian dari pilot project ya, dan ini akan menjadi rujukan bagi teman-teman perwakilan lain, masyarakat Indonesia lain di luar negeri yang akan dilakukan pada tahun depan. Demikian. Terima kasih Mbak Sayu, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Direktur, tim PWNI BHI yang sudah berkenan meluangkan waktunya hingga malam hari ini memberikan paparan, memberikan semua kisi-kisi bagaimana mengisi fitur lapor diri. Dan kami mohon izin juga Pak Dir untuk pelayanan-pelayanan seperti yang Pak Dir tadi sampaikan untuk nanti bisa mengeluarkan akte kelahiran, sertifikat pernikahan, itu
wacana yang kami tunggu ke depannya. Untuk sementara ini, untuk rekan-rekan atau masyarakat lainnya yang ada di sini, kita masih menggunakan aplikasi yang ada sekarang di panel konsuler, tapi belum bisa mengeluarkan akte kelahiran atau maksudnya surat tanda kelahiran atau pernikahan untuk sementara ini. Jadi yang ada di aplikasi kita itu yang kita akan tentunya akan bantu layani untuk masyarakat kita yang ada di sini. Dan jika ada hal-hal lainnya yang urgent juga jangan khawatir, karena COVID memang telepon landline mungkin agak sulit. Jadi jangan ragu untuk meng-email atau telepon ke hotline konsuler. Apabila terkait dengan lapor diri portal, sudah ada emailnya sendiri, tadi di chat juga sudah kami share. Apabila kepentingan atau infonya terkait dengan hal tersebut ke portal PWNI, apabila terkait dengan masalah layanan kekonsuleran, silakan ke email konsuler atau ke hotline konsuler kita, ada 2 nomor. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan ketemu di acara outreach. Semoga Bu Enggi dan rekan-rekan semuanya yang akan nanti kita ketemu di acara outreach bisa dari sekarang mulai juga menginfokan, mendiseminasi informasi hari ini dari acara webinar kita yang sangat bermanfaat malam ini atau pagi siang ini di waktu London. Demikian kita cukupkan hari ini untuk webinar. Terima kasih Pak Dir sekali lagi. Selamat beristirahat buat rekan-rekan. Pak Mas Faiz, terima kasih banyak untuk info KTP-nya. Dengan sama-sama Mbak Sayu, teman-teman KBRI London, tetap semangat. Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat Indonesia, kami mohon dukungannya, bantuannya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini dapat memberikan masukan bagi kami semua untuk memberikan pelayanan dan pelindungan yang lebih baik bagi WNI kita.